Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang kutipan dan daftar pustaka yang bisa kita buat secara otomatis dan cepat ya. Nah, hari ini saya sudah menyiapkan beberapa referensi sini atau penjelasan-penjelasan. Nanti tinggal kalian sesuaikan dengan topik judul kalian. Jadi cara ini sangat mudah dan cepat tentunya, serta penulisan kita atau kutipan kita dan daftar pustaka kita itu konsisten ya. Jadi, nah untuk menulis referensi-referensi seperti ini, kita membutuhkan referensi yang akurat ya, akurat dan sah. Nah, akurat dan sah itu maksudnya kita mengambil referensi-referensi itu dari beberapa situs di sini. Jika kalian mengalami kendala tidak memiliki buku ya, nah kalian bisa mencarinya di booksgoogle.com di sini ya. Nah di sini nanti kalau kalian ketik judulnya misalnya e-commerce ya, e-commerce adalah, nah seperti itu ya, atau seperti ini, nanti dia akan masuk ke halaman seperti ini. Nah itu pun berlaku untuk judul-judul yang lainnya. Nah, nanti akan muncul buku-buku di sini ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan buku-bukunya, kita bisa melihat penjelasannya di sini secara cepat ya. Nah, misalnya pengertian dari Android adalah ya ini. Jadi kita langsung klik saja halamannya. Nanti halaman ini akan membawa kita ke sini. Ya, langsung di sini. Nah, ini kita bisa ketik penjelasannya secara lengkap ya. Nah, kemudian bagaimana kita menulis referensinya atau referensi dari buku ini ya. Nah, kalian cukup setelah menulis ini. Ini untuk berlaku untuk semua ya. Seperti ini, sistem informasi adalah ya. Ini sama saja. Jadi kita menulis referensinya di sini. Ya, ini sebagai contoh saja ya. Dan sistem informasi ada di sini. Nah, kita klik icon di sini ya, icon bukunya. Nah, perhatikan ini icon bukunya. Nah, tidak semua halaman itu dimuat di Google Books ya. Jadi hati-hati waktu kalian mengutip dari Google Books, kalian harus lihat pertama kali yaitu halamannya nih dan referensinya. Jika tidak ada, kalian bisa cari manual di Google ya. Copy saja judulnya lalu cari manual di Google. Tapi jika ada, kalian bisa tulis seperti ini. Nah, untuk mengetiknya sangatlah mudah. Di sini saya perkecil dulu. Nah, ini untuk Android ya. Ini berlaku untuk referensi yang lain untuk jika kita mengambil dari internet. Nah, kita ke tab reference di sini. Nah, perhatikan di sini. Nah, untuk penulisan seperti skripsi jurnal pasti ada standar stylenya. Nah, biasanya ada di buku-buku panduan ya. Nah, di sini ada standar APA ya. Di sini juga ada Chicago, GOS, ya IEE ini paling sering digunakan di penulisan jurnal ya, entah itu jurnal nasional ataupun internasional. Nah, setiap style ini akan berbeda-beda nanti kutipannya di sini, model kutipannya. Nah, misalnya penulisan skripsi, saya gunakan seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke manage source ya. Nah, di sini ini adalah referensi-referensi yang pernah saya buat ya. Nah, masuknya di sini master listnya ya. Nah, di sini ada copy, kita bisa kopikan ke sini ya. Jika kita pernah menulisnya dan tidak perlu mengetiknya lagi, kita langsung copy saja atau kita bisa langsung search di sini. Android. Nah, di sini ada pengertian dari Android. Intinya deskripsinya pun harus sama dengan judul bukunya, tidak boleh berbeda ya. Tapi jika tidak ada, nah kalau ada langsung copy saja dan kita kutip di sini. Nah, tapi ini saya abaikan dulu, ini jika ada ya. Nah, ini saya delete. Nah, di sini kita buat baru dulu, new. Nah, sekarang saya geser dulu ke sini. Nah, di sini kita karena baru, kita klik tombol
new ya. Ini kita delete ya, kita klik tombol new ya, seperti ini. Nah sekarang referensi kita itu diambil dari mana? Nah di sini ada beberapa jenis, yaitu buku. Jika kita mengambil dari buku ya buku. Kalau dari jurnal kita mengambil kutipan jurnal, jadi buku seperti ini ya. Nah ini beda jurnal ya, jadi formatnya beda-beda nanti. Artikel ya, atau kesehatan sebenarnya. Conference, proceeding ya. Ya ini seminar nasional ya, conference. Nah, jadi jika referensi kalian dari conference itu pakai yang ini ya, report ini itu biasanya referensi skripsi, PKL, KKN. Nah ini dari sini, ini report ya, jadi pakai report ya. Conference ini untuk seminar nasional, bukan jurnal ya, seminar, proceeding. Nah ini kalau jurnal ya jurnal ya. Dan masih ini kalau kalian mengambil dari website. Nah website, nah ini nanti kita akan bahas ya. Nah sekarang kita ambil dari buku dulu. Nah buku tentu ada penulisnya, kita lihat di sini, kita lihat siapa. Nah ini ya, ini penulisnya ada satu saja. Nah kita edit di sini, klik tombol edit ya. Di sini ini author, tidak boleh ketik di sini ya. Kita edit. Nah nama pertamanya adalah Jubile ya. Nah kemudian dia hanya memiliki dua nama, dua namanya ya, enterprise. Jadi di sini enterprise langsung. Jadi ini nama terakhir, nama pertama dan nama tengahnya. Jadi jika dia memiliki nama tengah ya sebut nama tengahnya. Jadi ini enterprise. Nah seperti ini ya. Kemudian kalian add. Nah jika ada nama kedua lagi atau orang kedua, nah kalian bisa ketik sini Andi ya, Nugroho ya, misalnya nama pertamanya Andi, nama terakhirnya mungkin Nugroho, dan nama tengahnya mungkin atau ya mau. Nah seperti ini ya. Jadi kalau namanya lebih dari 3 atau lebih dari 3 karakter, misalnya 4 penggalan namanya ini ya. Nah kalian nama tengahnya ini bisa kalian perpanjang. Nah intinya nama pertama ini hanya 1 karakter dan nama terakhirnya adalah penutup itu 1 karakter. Dan di tengah-tengahnya itu kita tulis lengkap atau bisa seperti ini ya. Kemudian kalian add. Nah jika itu kalau 2 penulis ya, ataupun 3, 4, 5, kalian tinggal tulis add di sini ya. Karena ini 1 saya hapus, saya tinggalkan 1. Oke. Nah di sini detail mengenal dasar-dasar pemrograman Android ya. Mengenal dasar pemrograman Android ya, seperti ini. Jadi di sini bagian judulnya. Nah, waktu kalian mengklik di sini, nah di sini ada example-nya atau contohnya, cara penulisannya seperti apa. Di sini tahun, nah harus angka ya. Kota seperti ini, publisher siapa ya, tahun. Nah ini kita lihat tahunnya nih. Oh 2015. Nah biasanya tahun ini untuk deskripsi jurnal itu menuntut kita harus mencari tahun-tahun terbaru. Jadi waktu kita mencari referensi internet, usahakan tahun-tahun terbaru atau 3 tahun terakhir, 10 tahun terakhir ya, atau 5 tahun terakhir. Ya, tergantung setiap permintaan. Nah ini kotanya di Jakarta ya, di sini Jakarta. Ya jadi model-model setiap format buku tuh beda-beda ya. Jadi kalian harus melihat dengan jeli. Nah ini publishernya adalah Alex Media Komputindo. Nah ini Alex Media Komputindo ya, seperti ini. Nah sekarang untuk yang lainnya, nah ini kita klik di sini ya, kita klik di sini. Nah ini yang merah ini adalah wajib dan lainnya itu tidak wajib.
Nah, jika ada editor, nah kalian klik edit. Biasanya ini di apa ya? Di situs-situs berita itu ada editornya. Nah, nanti kita buat. Nah, di sini ISBN. Kita lihat ISBN akses kita nih. Nah, ini untuk lengkap ya. Ini akses di internet, akses buku ini pada bulan berapa, tahun berapa ya sekarang ini ya. URL-nya, jika ada URL ya kita copy saja URL-nya di sini ya, tidak masalah. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat editor. Intinya lihat saja di sini ya, ini. Nah, ini. Kita klik, lihat di sini example-nya. Standard number, ISBN, ISSN. Nah, ini ya. 978. Tapi nanti kita impor di daftar pustaka ya, secara otomatis juga. Ya, 0269 75 7. Nah, kayak gini. Nah, jika sudah semua kalian mengisi, jadi tidak harus semua kolom ini diisi ya. Jadi yang penting-penting saja yang merah-merah ini biasanya. Ya. Lalu kita klik yang lainnya yang terisi ini biasanya juga nanti tidak tampil ya. Nah, kita klik OK. Tapi ini hanya formalitas saja, jaga-jaga ya. Nah, ini. Perhatikan. Di sini nanti waktu kita lihat sini ya. Waktu kita kutip, nah ini contohnya di sini nanti. Ya, ini daftar pustakanya nanti. Waktu daftar pustaka kita impor formatnya seperti ini. Ini kita menggunakan style APA ya. Nah, seperti ini. Ini seperti ini munculnya. Ya. Nah, ini jika kita sudah kutip maka akan berubah tanda checklist ya. Kita coba ya. Nah, bagaimana kita membuatnya atau mengimpornya ke sini? Nah, cukup mudah. Kita lihat di sini insert citation ya. Nah, ini kita checklist. Nah, otomatis dia akan ke sini. Nah, kalian lihat ada blok kotak di sini. Jadi tidak perlu kita ketik lagi. Dia sudah langsung mengetiknya ya, atau mengimpornya. Nah, di sini edit source juga kita bisa edit. Nah, ini kita langsung masuk ke sini. Ya, jika ada perubahan-perubahan nama ataupun tahun yang salah, kita langsung bisa edit ya dari sini. Nah, ini update citation to bibliography. Nah, ini kalau ada perubahan tadi yang kita edit ya, kita sudah edit Android. Misalnya judulnya salah, kita oke. Nah, nanti kita import ke update ke bibliografi. Nah, ini untuk daftar pustaka ya. Tentunya kita belum mengimpor daftar pustaka. Nah, itu pun sama dengan penjelasan yang ini. Ya, penjelasan ini sama. Jadi kalian lihat icon bukunya di sini. Nah, jadi icon bukunya ada. Kita ke manage source lagi di sini ya. Kembali lagi sini. Nah, ini sudah ada checklist karena kita sudah gunakan sini. Checklistnya akan hilang jika kita menghapusnya. Nah, kita new lagi. Nah, kita lihat ini buku, jangan sampai salah pilih. Kemudian, nah ini ada beberapa orang. Kusman Rukun ya. Kasman ya. Nama pertama Kasman, nama terakhir Rukun. Nah, gelarnya itu tidak perlu kita isi ya. Jadi hanya nama saja, murni nama. Add. Nah, di sini lagi Herawan Hayadi. Herawan, nama terakhirnya Hayadi ya. Add. Nah ya, jadi sudah ada dua nama sini, kita oke. Nah, seperti ini detailnya, sistem informasi. Kita lihat tahunnya 2018 di sini, kota Yogyakarta. Penerbitnya Depublis. Nah, seperti ini. Jika kalian ingin tambahkan, kalian tinggal centang di sini ya. Tambahkan hal-hal lain, misalnya ISBN-nya ya. Kita klik saja di sini. Page-nya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, close. Kita klik di sini di belakang sini ya. Kita jarak sedikit.
Nah, ini rukun. Ya, seperti ini. Jadi kita tinggal klik saja di sini. Ya. Nah, sekarang untuk jurnal. Nah, ini jurnal yang penting ya. Misalnya jurnal, saya ambil yang ini saja ya. Ya, jadi kita tulis kata-katanya seperti ini, mirip-mirip lah seperti ini ya. Lebih ya, 2017, sekarang ini tahun 2017 ya. Peneliti sistem pakar dengan metode forward chain oleh Nanda Jarti dan Roden Trisno ya. Nah, seperti itu kita tulis. Setelah kita mengetik jadi jurnal ini, kita langsung mengambil kesimpulan hasil dari penelitiannya ya. Nah, nanti setelah kalian ketik seperti ini ya, kalian bisa baca di sini cara penulisannya. Ini yang lebih ringkas ya. Kalian bisa tulis lebih banyak lagi karena jurnal ini kita mengambil yang lebih rinci, yaitu ada di daftar pustaka atau di bab terakhirnya kesimpulannya. Kalian bisa lihat di kesimpulan ya. Kesimpulannya seperti ini ya. Seperti apa nanti kalian tinggal ringkas-ringkas saja kalimat-kalimatnya di sini ya. Setiap jurnal itu beda-beda kesimpulannya, dan paling intinya itu ada juga di daftar pustaka ya. Kalian bisa lihat di daftar pustaka apakah dia berhasil, berapa persen, kalian ketik saja di sini. Nah, setelah itu kalian lihat di sini ada nama penulisnya, kita langsung ke manage source lagi. Kita new, kita pilih jurnal. Nah, sekarang ini hal yang sama juga kita ketik seperti yang di buku. Bedanya hanya di sini saja ya. Nah, edit. Nah, nama terakhir Jarti. Ya. Nama pertama Nanda. Nah, ini kenapa kita menggunakan ini, supaya waktu ada penulisan lain lagi dengan konsep yang sama atau nama yang sama, kita tidak perlu mengulang-ulang lagi mengetik secara manual ya. Trisno, nama terakhirnya Trisno, nama pertamanya Roden. Nah, ini sudah saya ketik judulnya di sini, judul jurnal edik info, jurnal name-nya apa. Jadi nama jurnalnya apa, kalian ketik cari di jurnal-jurnal kalian. Nah, ini ya jurnal edik ya. Kemudian tahun berapa? Tahun ya, di sini ada 2017 ya. Halamannya itu halaman berapa? Nah, di sini biasanya ada halamannya 197 sampai 205. Nah, di jurnal kalian download itu pasti ada halamannya. Nah, ini ya. Dia mulai dari 197. Jadi ya, jurnal ini dimulai dari halaman 197 untuk jurnal ini ya. Karena setiap halaman itu beda-beda. Jadi kalian lihat ini 197 sampai 205. Kalian geser ke bawah terus sampai selesai. Ini 205. Jadi kalian tulisnya seperti ini. Lihat ada contohnya di sini ya. Nah, kemudian kalian centang di sini. Kalian bisa tambahkan volumenya berapa. Volume setiap jurnal kan ada volume ya. Ini F3, volume 3. Nah, kita klik sini. Ini contohnya seperti ini. Dia menggunakan angka Romawi dan isunya 12 berupa angka ya. Jadi kita 2. Nah, di sini 2i-nya 2. Nah, kalian bisa lihat di setiap jurnal itu beda-beda. Kalau sudah oke. Nah, ini Jarti, close. Nah, di sini kita lihat citasi Jarti, langsung pilih citasinya. Nah, ini saya tunjukkan nanti untuk berita. Nah, kalian juga waktu meneliti, kalian bisa mengambil dari situs-situs tertentu. Intinya, jangan pernah mengambil dari Blogspot ya. Jangan pernah mengambil dari Blogspot. Kenapa? Karena penulisan kita tuh penulisan ilmiah. Jadi harus berlandaskan dari referensi-referensi ilmiah. Salah satu contohnya kalian bisa mengambil dari situs-situs pemerintah, yaitu misalnya adalah BPS ya, untuk mengambil data-data yang angka-angka yang akurat seperti itu ya. Nah, akurat seperti itu, seperti misalnya kita mencari perikanan, data tentang perikanan. Nah, kita lihat data tentang perikanan di Kabupaten Surabaya ya. Setiap kota tuh ada ya, setiap daerah itu ada BPS-nya sendiri-sendiri. Nah, jumlah rumah tangga usaha, nah ini kita lihat di sini ada berapa nih ya, ada berapa totalnya. Jadi kita ambil kesimpulan dari setiap angka-angka yang ada di sini ya. Jadi itu dari BPS, jadi itu
situs-situs di web itu bisa, intinya dari situs-situs terpercaya. Kemudian situs berita juga. Nah, ini situs berita yang paling terpercaya itu misalnya salah satunya adalah Kompas, ya. Nah, kita mencari beberapa referensi misalnya, karena tidak semuanya pun ada di buku ataupun di jurnal yang membahas tentang hal-hal yang lebih spesifik ya, atau berita-berita populer yang terbaru. Nah ini penguasa pasar di Indonesia nih seperti ini. Nah, jadi kita bisa copy linknya. Nah, ini 6,6% itu hanya kita bisa dapat di berita-berita tertentu. Jadi, intinya jangan dari blogspot ya. Hindari misalnya kayak gini ya. Nah, ini blogspot.com ya. Karena setiap orang bisa mengetiknya di blogspot tanpa kaidah ilmiahnya atau data-data yang akurat ya. Walaupun penulisannya ini masuk akal semuanya. Ya, tapi kita menghindar dari kutipan blogspot ya, karena nanti diminta pertanggungjawaban kita kasih blogspot ya, nanti akan jadi masalah ya. Mending kita mengambil dari jurnal ataupun buku-buku ataupun situs-situs pemerintah, itu yang paling penting. Nah, jika kita ini 6,6% adalah merupakan data ya. Ya, dari mana datanya? Ini dari lembaga riset IDC. Kita bisa lihat juga IDC itu seperti apa ya. Nah, jika sudah mendapatkan referensinya, kita bisa ketik di sini. Kita pilih resource lagi, new. Kita gunakan namanya apa ya? Website. Nah, ini URL-nya apa? Nah, ini URL-nya kita kopikan di sini. Hari apa? Ya, di tanggal 5. Nah, tanggal 21 ya. Misalnya kalian bisa lihat tanggal di bawah sistem kalian di pojok kanan bawah. Bulan berapa sekarang? Mei ya. Tahun 2020 ya. Name of webnya adalah nama judul halamannya ini ya. Ini 5 besar. Nah, di sini 5 besar. Name of website adalah Kompas. Ya. Seperti ini. Sekarang autornya, penulisnya siapa? Jadi kita harus lihat autornya nih. Autornya, nah ini penulis Yuda Pratomo. Nah, ini ya, Pratomo Yuda. Ya itu. Kita add. Nah, oke. Berarti kan ada editornya di situ. Ini editor. Lihat ada editornya nih, Reza Wahyudi ya, editornya ada, kita bisa di sini Wahyudi Reza ya, nama pertamanya add. Oke. Nah, ini tahun kita hilangkan dulu. Nah, tahun ini ada tahun ini ya, terbitannya 2019 tanggal 2 bulan 5. 2019 tanggal berita ini dipublish ya, bulan 5 tanggal 2. Nah, ini. Nah, jika sudah kita langsung oke. Nah, ini beberapa referensi sudah ada di sini. Kita close. Nah, kita klik di sini Pratomo Yuda. Nah, ini. Nah, oke. Jadi ini tutorialnya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat daftar pustakanya? Nah, daftar pustakanya cukup kita membuat halaman baru ya, jangan pakai enter ya, atau enter seperti ini jelek sekali ya. Kita buat di sini, kita buat insert page halaman kedua. Nah, jadi di sini, jadi ada putih polos di sini. Nah, ini lebih direkomendasikan ya. Nah, setelah ini kita pilih ke referensi kembali, kita pilih bibliografi dan pilih yang ini ya, atau terserah kalian, yang penting pilih yang paling pertama. Nah, lihat, nah ini sudah terimport ya, terekspor ke sini ya. Nah, seperti ini ya, jadi penulisan kita itu sudah rapi seperti ini. Nah, tinggal kita
ubah-ubah sedikit, daftar pustaka, enter ya. Kita ya, kemudian kita blok lagi di sini, kita kasih rata kiri kanan ya, seperti ini. Nah, lihat di sini kita tidak boleh ketik ya, kita tidak boleh ketik sama sekali, biarkan murni seperti ini. Kita pun bisa update jika kita ada mengubah kutipan-kutipan dari sini ya, kutipan dari sini misalnya cancel, sorry. Nah, misal Android Studio, nah kita ada oke. Yes ya, kalau macam gitu yes. Kita lihat di sini. Nah, ini Android ya, Android ini kita update. Nah, Android Studio, nah jadi itu update-nya ya. Nah, ini untuk tipenya yang lain, untuk kalian mau coba tipe yang lain ya tinggal diubah lagi ya, seperti itu ya. Jadi penulisan kita itu sudah dengan format yang rapi ya, tinggal kalian rubah-rubah lagi ya. Intinya jangan mengetik di dalam sini, ini sudah otomatis. Kalau mau mengubah tinggal mengubah dari bibliografinya di sini ya, dari sini tinggal edit. Nah, kalian tinggal edit apa yang kurang. Kalau sudah edit, nah ini ya, klik double atau klik tombol edit sini, seleksi edit ya, sudah. Ini tanda centang semuanya kita gunakan ya, ini sudah ada digunakan di penulisan kita. Nah dan kita edit, nah nanti baru kita update lagi di sini, klik di sini update ya. Nah, nanti kita buat format lagi ya, seperti itu. Jadi ini cara-cara penulisannya agar penulisan kita itu rapi ya dan cepat. Jadi ada penulisan selanjutnya lagi, ada teman minta bantu, kalian ketik di laptop kalian sendiri ya, karena ini semuanya kita edit di laptop kita, jadi tidak boleh di laptop yang lain karena nanti tidak ada formatnya lagi. Nah, untuk formatnya juga kita bisa ubah di sini, style, langsung klik saja sini IEE, lihat berubah angka 1, angka 3. Nah, di sini juga sudah berubah otomatis. Jadi kita Cicaku ya, MLA, HPA. Nah, seperti ini. Ini nama format namanya kita tidak perlu khawatir lagi, sudah langsung format nama belakangnya, biasanya seperti itu ya, nama depannya disingkat dan tahun dan yang lain-lain. Oke, mungkin ini saja tutorial hari ini untuk membuat kutipan dan daftar pustaka dengan cepat ya, tanpa kalian harus mengetik ulang-ulang lagi kutipan yang sama. Jadi nanti kalian tinggal belajar lagi ya dan memahami tentang reference. Oke. Jadi sekian tutorial hari ini dan terima kasih.